Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa kembali bersama kami dalam acara podcast yang bertema tentang alam dan makna dalam rahasia alam semesta. Bersama saya dengan Mulyadi sebagai host, dan di tengah-tengah kita sudah jumpa sebagai pemerhati alam, praktisi spiritual, yaitu Abah Ukun. Punten Bah. Mangga. Sampurasun. Hampes. Bagaimana Bah kabarnya? Alhamdulillah. Aya panghibar ti Gusti Anu Maha Suci dikersakeun sehat lahir sinareng batin. Amin. Alhamdulillah. Gimana Mul, sehat? Alhamdulillah Bah, sehat. Kita sudah lama baru jumpa kembali nih Bah. Iya. Waktu yang kesibukan, jadi kita baru mengadakan tentang dialog positif atau podcast pada malam hari ini. Pada malam hari ini yaitu bertemakan tentang makna dan simbol dari merah putih. Tapi untuk sebelumnya mungkin ada sesuatu kata-kata pembuka yang ingin disampaikan oleh Abah tentang alam semesta ini Pak. Tanggapan. Ya, baik. Salam sehat, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membedah tentang rahasia alam dengan maknanya dan tentang kehidupan manusia. Ketika alam semesta ini dilanda musim kemarau, maka suhu alam ini akan terasa panas. Dan terlalu lama musim kemarau, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan alam semesta ini, seperti tumbuhan, rumput, hewan, manusia, itu semua merasakan ketika dilanda musim kemarau terlalu panjang. Rumput kering sampai tandus, tumbuh-tumbuhan rontok daunnya. Nah, disitulah letak tumbuhan dan rumput. Rumput ini kan pakan buat hewan ya. Nah, ternyata ketika musim kemarau rumputnya kering ini, ternyata dilanda krisis pakan ya kalau hewan itu. Nah, ketika sudah rontok daunnya, tumbuh-tumbuhan, maka tidak akan dia mampu mengeluarkan kembang dan berbuah. Berarti dampak untuk manusia. Itulah yang terjadi, realita hukum alam. Semoga kita bisa belajar, menyimak tentang alam ini. Ketika alam terjadi seperti itu, maka akan terjadi di dalam kehidupan hewan, di dalam kehidupan manusia. Kita wajib belajar. Setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar, rugi kalau tidak jadi ilmu. Oke, luar biasa. Berarti dari pembahasan tema sebagaimana bahwa alam ini adalah sebagai guru yang bijaksana buat kita semua. Jadi kita mengambil petikan atau nasihat-nasihat yang tersembunyi atau yang tak berkata-kata. Iya. Untuk kita semua, untuk bekal daripada kehidupan kita, agar kita mungkin menjalani kehidupan itu lebih baik lagi. Iya. Langsung ke tema aja Mas, seperti tadi yang awal bahwa pada malam ini kita khusus membahas tentang makna dari warna merah putih. Iya, baik. Nah, monggo Bah, silakan. Ya, berarti ini simbolis dari alam ya. Semoga yang menonton channel ini, semoga dalam naungan diberikan kesehatan ya. Dan kita juga mohon dukungan agar channel ini bisa berkembang. Ini adalah merah dan putih. Kenapa bisa merah putih? Karena ini putihnya emang pekat ya. Putih susu. Putih susu.
Kalau ini Warna merahnya merah, merah ati, berarti merah ati. Tetap warna merah merah. putih. Kenapa bisa merah putih simbolis dari batu? Karena inilah rahasia yang disimpan oleh alam dengan warna merah dan putih. Ini adalah merah dan putih. Merah dan putih ini berarti dua warna ya. Kita diperkenalkan dengan dua warna, yaitu merah dan Putih. Berarti merah dulu ya. Merah ini adalah simbolis. Kita bedah sedikit-sedikit dengan makna tentang kehidupan alam semesta ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah konsep agar kita bisa mempraktekannya walaupun tidak maksimal. Ya minimal kita itu belajar. Ya. Kenapa? Karena alam adalah guru spiritual. Kalau bahasa Sunda itu sepi ing pamrih rame ing gawe. Tahu artinya? Nah, nggak tahu tuh Pak. Nggak Apa tahu ya. artinya itu kira-kira artinya? Jadi dia ini berkarya memberikan kepada manusia tapi tidak mengharap imbalan. Nah, letak di sinilah yang kita harus kita ikuti. Kita contohkan. Mencontohkan. Silahkan diambil buahnya, betiknya, daunnya, bunganya, apakah mengharap kepada manusia? Tidak kan? Tidak. Nah, itulah guru sebenar-benarnya guru. Berarti sepi ing pamrih rame ing gawe. Ini merah dan putih. Kenapa bisa merah dan putih? Ini adalah yang sangat erat ya, tapi tidak saling mengotori. Ya kan? Bisa dibalik begini, putih merah bisa, atau merah putih. Alam ini merah putih. Karena usia batu ini ketika diciptakan oleh Tuhan, itu jauh dengan kita. Sebelum negara tercinta yang kita tinggali, itu adalah bumi pertiwi Indonesia. Kan melambangkan merah putih. Itu warna. Lebih merah putih mana ketimbang negara kita dengan alam. Inilah alam menjawab warna merah dan putih. Kenapa merah? Merah ini adalah suatu melambangkan keberanian. Putih melambangkan adalah kebersihan atau kesucian. Kenapa harus merah? Berani. Berani itu karena suci atau karena bersih. Merah ini melambangkan simbolis dari alam. Itu warna merah, itu adalah api. Dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Ya. Untuk penerangan, untuk bisa memasak dan sebagainya. Maka kita patut mencontoh api manfaat sesuai dengan peran fungsinya yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang putih ini adalah melambangkan seperti air. Air yang jernih. Ya kan? Seperti air hujan turun dari langit. Itu dia suci. Begitu menyentuh tanah, dia menjadi bersih. Suci tidak ada. Maka disitulah letak. Ketika bersih, beralih fungsi lagi. Menjadi kotor. Ketika air sudah melampaui batas, dia kotor. Berarti banjir. Nggak ada yang banjir, airnya suci. Nggak ada yang air banjir ini adalah berarti kotor. Awalnya yang diciptakan peran fungsi oleh Tuhan, air ini adalah untuk menghidupi.
makhluk-makhluk yang tinggal di alam semesta ini seperti tumbuhan dan hewan. Ketika air sudah kotor, ya kan? Dia lupa diri. Ya kan? Banyak ketika banjir ini airnya. Semut yang di dalam tanah gak sempat dia melarikan diri. Atau makhluk-makhluk yang kecil semacam yang di bawah tanah ini. Semacam ular, kadangkala manusia pun, ya kan? Ada yang meninggal. Hewan pun tidak bisa melarikan diri. Kenapa? Karena dia kotor. Itulah simbolis makna yang terkandung di dalam alam semesta ini. Maka di dalam realita kehidupan, kita bedah sedikit tentang diri ini. Maka ketika air sudah kotor menjadi malapetaka, satu makhluk banyak yang binasa. Padahal dia diperanfungsikan oleh Tuhan untuk menghidupi seluruh makhluk. Tapi kenapa airnya kotor, banyak yang membunuh? Ya kan? Itu adalah perbuatan dosa. Ya kan? Maka kita belajar. Maka simbolisnya adalah putih, melambangkan kebersihan, kesuci, jangan sampai kita ternoda. Seperti itulah simbolis dari alam semesta ini. Jadi kesimpulannya itu bahwa warna merah itu artinya melambangkan api atau cahaya, tapi itu juga ada yang menjadi bencana dan ada pula yang menjadi manfaat. Iya. Sesuai begitupun kebersihan juga yang asal muasalnya bersih, ketika kotor itu akan menjadi suatu musibah atau bencana. Nah, jadi bagi makhluk yang lain. Makanya sesuatu yang berlebihan, yang kotor dan segala macam itu intinya akan merusak ya, Pak ya. Jadi kita harus jaga kebersihan itu sendiri. Begitupun ke diri kita, artinya kita harus menjaga kebersihan hati kita agar tidak terkotori, tidak menjadi suatu musibah atau bencana atau wabah yang merugikan sesama yang lain dan makhluk-makhluk yang lain. Gitu. Satu lagi, Mbak, apa dari alam ini yang artinya bahwa kolaborasi dengan kehidupan manusia, artinya ada kedekatan spiritual, sedang kedekatan secara materi tentunya nyata kita rasakan. Seperti cahaya matahari, tumbuhan yang kita makan itu akan menjadi energi buat diri kita. Begitupun secara spiritual. Sejauh mana kedekatan atau persenyawaan antara alam dengan diri kita sebagai manusia? Ya, baik. Manusia dengan alam ini bersenyawa, tidak bisa dipisahkan. Bahkan para ahli-ahli leluhur kita dahulu itu mengatakan, wahai anakku, bahwa alam semesta ini adalah bagian dari jati diri manusia. Contoh diri manusia ini sudah diperagakan oleh alam. Sudah dipraktekkan oleh alam. Contoh, ketika manusia tidak bersenyawa dengan alam ini, dengan alam semesta ini, sepertinya buah-buahan, lalu yang namanya beti, lauk pauk, ya kan? Dia akan, ketika dia meninggalkan hal-hal seperti itu, maka yang akan terjadi pada jasad ini adalah malnutrisi akut. Jadi kekurangan vitamin. Nah, itulah. Berarti kan dibutuhkan produk alam semesta ini. Itulah bersenyawanya. Lalu ada yang menjadi suatu napas kehidupan untuk manusia, yaitu adalah udara, angin, atau oksigen. Dia dihirup setiap detik, setiap menit. Apakah kita membayar? Tidak. Gratis. Itulah yang diciptakan oleh Tuhan. Beserta langsung hirup, dipompa oleh jantung kita dengan paru-paru. Kalau tidak ada oksigen,
Apakah hidup makhluk? Kalau Tidak. tidak ada, Tidak, pasti mati. pasti mati. 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 Memang oksigen ini, udara ini adalah napas Kehidupan. tapi ingat, ketika sudah belajar ilmu tauhid, jangan ngegeser ke tauhidannya. Bahwa kita hidup ini adalah Tuhanlah yang menghidupkan. Itu adalah sarana yang Tuhan kasih kepada manusia. Artinya sebuah karunia ya Pak ya. Karunia Sebuah hadiah bahwa kita menikmati kehidupan yang difasilitasi oleh Tuhan itu serba gratis. Maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak merusaknya. Cuman bisa Abah buktikan nggak bagaimana persenyawaan antara alam dengan diri kita sebagai manusia? Baik. Berarti ini pertanyaan pembuktian. Berarti harus dibuktikan. Harus dibuktikan dengan sesuatu yang nyata tentunya. Ya pasti, karena manusia ini kan butuh yang nyata, Betul. bukan janji kan? Betul. Baik. Inilah hubungan antara senyawanya manusia dengan alam semesta ini. Di dalam diri kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan, sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Tuhan tanamkan tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Bahwa di dalam diri ini, di dalam jasad ya, itu ada namanya sangkur guriang. Sangkur guriang, apa itu Bah sangkur guriang? Sangkur itu adalah tempat. Guriang itu adalah kekuatan alam ada di dalam jasad manusia. Sangkur adalah tempat yang tidak terlihat di dalam jasad manusia. Guriang artinya kekuatan alam yang tidak berwujud tapi ada. Untuk pembuktiannya kita buktikan. Saya sudah megang lilin ya. Betul. Ini kita sudah megang lilin, lalu kita nyalakan. Ini adalah sangkur guriang yang Tuhan anugerahkan, yang sudah dikaruniakan ke dalam jasad manusia. Inilah pembuktian senyawanya manusia dengan alam semesta jagat raya. Ini nyala? Nyala. Bisa mati enggak ini? Bisa. Kena air dia mati. Berarti pakai benda, pakai wujud. Inilah yang senyawanya manusia dengan alam. Berarti ada di dalam jasadnya ini adalah sangkur guriang. Apa sangkur guriang? Ini kalau pakai amalan mati enggak? Tidak. Masa? Kan sakti katanya amalan. Tapi tetapnya tidak Pak. Kenyataannya tidak. Kita perlu bukti kan. Kalau kita kata-katain tetap aja itu lilin akan tetap menyala. Baik. Inilah pembuktian senyawanya dengan manusia yang namanya sangkur guriang ya. Berarti ada kekuatan alam. Hakikatnya adalah kekuatan Tuhan. Atau ada elemen alam di dalam jasad manusia itu. Power, kekuatan yang maha dahsyat. Berarti kalau kita baca amalan disuruh mati, ini gak akan mati. Tidak. Berarti ini kekuatan alam yang gaib yang ada di dalam jasad manusia. Gampang. Kita tiup. Mati. Terlihat mati. Yang mematikannya pakai apa? Tentunya pakai oksigen. Berarti ada di dalam diri manusia. Berarti hidup bisa mematikan. Contoh seperti itu. Jelas? Jelas. Ini semua bisa dipraktekkan. Sadar tidak sadar, ternyata ada Tuhan sudah berikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Inilah sangkur guriang. Bukan saja bisa mematikan api ya di lilin. Ini saya sudah siapkan. Lihat oksigen, udara ya. Ketika dia
arahnya dari bisa menggoyangkan seluruh daun-daun kan? Berarti kan gaib. Gaib bisa menyentuh yang ada wujudnya. Ya kan? Itulah kekuatan alam. Apakah kita meniru alam, apa alam meniru kita? Ini kan tidak goyang. Ya kan? Tapi kalau ditiup pasti ini goyang. Tuh, berarti kan ada kekuatan. Walaupun dicontohkan ini tidak seperti alam semesta ini bisa menggoyahkan seluruh tumbuhan, karena kan ada kapasitas. Itulah letak yang gaib bisa menyentuh, ya. Ada wujudnya. Nah, seperti itu. Simpel, gampang, sederhana, tapi nyata. Itu salah satu daripada contoh kecil ya Pak ya, Iya, kekuatan alam artinya bisa mempengaruhi daripada wujud atau fisik, benda fisik yang atau materi yang terlihat tanpa kita meminta, tapi kita dikaruniai atau sudah diberkahi oleh Allah oleh Tuhan di dalam tubuh kita sendiri. Itu seperti itu luar biasa ya Pak. Tanpa orang mungkin selama ini jarang ada yang berpikir ke sana. Jarang ada yang maksudnya ingin cari tahu seperti alam ini, bahwa ini punya gerakan yang mempengaruhi benda fisik yang itu ada di dalam tubuh kita sendiri atau dalam diri kita sendiri. Itu secara makna, secara fisik, mungkin secara makna spiritualnya yang lebih dalam lagi seperti apa tuh Pak? Ya, baik. Ini berarti yang Tuhan anugerahkan, ya, yang Tuhan tanpa kita berpikir membaca ini, baca ini, ketika kita mau pakai ada. Itulah Tuhan. Ini ada sekeprul debu nih di tangan saya. Ini perumpamaan ya. Bisa pakai air kan? Bisa. Berarti pakai wujud. Berhubung ini tadi kita temanya tidak pakai wujud, berarti pakai kekuatan yang ada di dalam diri atau di dalam jasad kita. Ya kan? Selain pakai air, berarti ada nggak cara yang lain untuk membersihkan tangan ini dari sekeprul debu? Ada. Pakai apa? Pakai ilmu. Itu bisa tadi Pak kalau seperti itu. Pakai kata-kata pun ibaratnya jampe-jampe tentunya tidak bakal bisa berhasil untuk menghilangkan debu yang ada di tangan atau di telapak tangan. Mungkin seperti apa menurut Abah itu? Ya itu, pakai yang tadi. Kita tiup. Wah, bersih nggak debu? Bersih. Ada nggak oksigennya terlihat? Tidak. Goib. Tidak terlihat kan? Tidak nampak. Tapi mampu membersihkan debu yang ada di tangan ini. Itulah spiritual yang luar biasa. Untuk menggali ke dalam diri, berarti Tuhan sudah menanamkan alat pembersih di dalam diri, selain daripada ilmu-ilmu amalan-amalan. Itulah, ya silahkan belajar. Ketika belajar, pasti akan diketemukan. Inilah bersenyawanya dengan alam semesta ini. Berarti ada rahasia, ada alat di dalam diri ini pembersih. Selain daripada yang sudah umum itu pakai amalan. Gak pakai amalan, ada sekeprul debu, kan kita tidak punya air, kita pakai, kita tiup bersih, sampai bersih, itulah letak. Berarti yang goib bisa membersihkan yang ada wujudnya. Berarti kalau ranah diri ini kan tidak nampak goib kan? Berarti harus pakai yang goib dulu. Harus pakai yang goib juga. Apa pembuktiannya? Ya seperti tadi. Halus sekali. Itulah rahasia Tuhan di dalam diri manusia di alam semesta ini. Itulah sang Hyang kekuatan. Tempat ada kekuatan. Berarti tempat ini adalah tidak ada, tidak terlihat, tapi ada. Seperti itulah anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ketika kita menceritakan tentang keyakinan, pasti berselisih
ketika menceritakan ini pasti akur kemana-mana juga. Kenapa? Karena semuanya berasal dari Tuhan. Itulah hikmah belajar. Luar biasa ya Pak, ibaratnya makna terdalam atau rahasia daripada semesta ini ya kita guar sedikit-sedikit gitu. Ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi atau jadi motivasi atau jadi pembelajaran buat kita semua, buat keyakinan kita, buat diri kita untuk sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi intinya adalah kenapa ada segala sesuatu rahasia di dalam diri, sehingga ada pepatah mengatakan jika kalau kamu kenal Tuhan, kenalilah diri kamu sendiri. Ya. Dan di situ ada rahasia yang tersembunyi. Dan tentunya ini tidak mudah, Pak. Artinya tidak gampang seperti bicara. Artinya tentu ada pembimbing atau ada guru yang untuk kita mengarah atau pembelajaran tentang diri itu sendiri. Ya, baik. Ya, setiap pelajaran itu tentunya harus ada pembimbingnya. Apalagi ketika sudah berarti ada dua ya ke muka bumi ini Tuhan turunkan alat pensuci ini, ada yang pakai air bisa, ya kan? Yeah. Seperti kita berwudu pakai air. Lalu untuk ranah untuk ke dalam jasad ini berarti di diri. Ada yang pakai amalan, ada bisa. Inilah satu lagi yang Tuhan rahasiakan. Malam ini kita bedah satu persatu rahasia alam dengan diri manusia, yaitu alat pembersih tanpa amalan, tapi mampu membersihkan diri ini dari kotoran. Apa kotorannya? Dosa. Disitulah letak anugerah Tuhan, letak karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalau pakai amalan, kita lupa berfungsi amalan itu. Tidak tentunya. Tentunya tidak. Maka kita cari alternatif yang simpel, yang enak, yang enjoy, yang asik, yang tenang, penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih sekali Bah untuk jumpa pada malam hari ini. Ya. Sungguh menginspirasi dan mudah-mudahan dari nonton channel kita juga menjadi suatu inspirasi. Ya, ibaratnya suatu pertimbangan, suatu pembelajaran yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Untuk terakhir aja Bah, pada malam ini mungkin kesimpulan daripada dialog kita yang bertema tadi ada tentang merah putih, ternyata jalurnya semakin ke sana itu semakin mendalam gitu. Iya. Mungkin ada pesan-kesannya, kesimpulan daripada malam ini, Pak. Baik. Ini adalah merah dan putih. Ketika di penghujung kita, yaitu berarti takdir kehidupan, yaitu adalah mati. Berarti prosesnya adalah sakaratul maut. Ketika sakaratul maut kita dihampiri dengan ketakutan, was-was, gelisah, ya kan? Berarti kita ada di warna yang merah. Berarti dijemput oleh warna yang merah. Ketika putih, dia bahagia, dia tenang, dia santai. Ketika sakaratul mautnya tenang, berarti dia dijemput oleh warna putih. Merah berarti neraka kalau di ajaran kita. Kalau putih berarti surga. Surga itu bukan nanti. Posisi surga berarti ada di letak sakaratul maut. Ketika dia manusia ini sakaratul mautnya takut, dia gelisah, guling-gulingan, was-was, itulah yang menjemput adalah neraka. Ketika dia bahagia, tenang, penuh dengan keindahan, maka surga lah menghampiri yang menjemputnya. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sungguh menginspirasi sekali buat kita semua. Semoga menjadi manfaat buat kita, saya pribadi dan penonton di channel kita ini. Terima kasih pemirsa sekalian, mungkin jumpa kita di lain kesempatan dengan topik dan tema yang jauh lebih menarik tentang membuka rahasia alam semesta dari alam dan makna itu sendiri.
Terima kasih Bah telah hadir di acara ini. Sama-sama. Semoga kita jumpa dalam keadaan yang sehat walafiat dan kita bisa berdialog kembali. Terima kasih pemirsa, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merahayu, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam.